Informasi terpopuler yang pertama di cnbcindonesia.com pada hari ini yaitu PPKM level 4 akan segera berakhir 23 Agustus hari ini. Jelang batas akhir PPKM level 4, kasus COVID-19 di tanah air semakin melandai dalam sepekan ini. Namun beberapa wilayah masih mencatat tingginya tambahan kasus positif. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, dalam sepekan terakhir yaitu 15 Agustus hingga 21 Agustus 2021, kasus COVID-19 di Indonesia tercatat bertambah 133.507 orang. Artinya rata-rata penambahan pasien sekitar 19.000 orang per hari. Jumlah tersebut jauh menurun dibandingkan satu pekan sebelumnya dengan rata-rata penambahan kasus setiap harinya di angka 27.000. Artinya ada penurunan kasus hampir 30%. Ada 5 daerah yang mencatatkan kasus COVID-19 tertinggi sejak awal pandemi. Yang pertama DKI Jakarta secara kumulatif mencapai 845.000 kasus dengan 13.000 orang meninggal dunia. Disusul Jawa Barat dengan 667.000 kasus secara kumulatif dengan 12.000 kasus kematian. Kemudian Jawa Tengah 461.000 kasus dengan 27.000 orang tercatat meninggal dunia sejak pandemi melanda. Selanjutnya Jawa Timur dan Kalimantan Timur masing-masing mencatatkan 317.000 kasus dan 145.000 kasus positif sejak awal pandemi. Serta 26.000 orang tercatat meninggal di Jawa Timur dan 4.700 kematian di Kalimantan Timur akibat COVID-19 sejak awal pandemi. Kita ke informasi berikutnya, imbas pandemi virus corona, villa-villa di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat mulai ramai diobral oleh para pemiliknya. Bahkan tidak sedikit yang menambahkan embel-embel karena butuh uang atau BU. Selain dari pandangan mata, di lapangan sepanjang Jalan Raya Puncak, beberapa situs jual beli properti, banyak broker atau penjual menawarkan sejumlah villa di Puncak untuk dijual. Salah satunya adalah villa di Cisarua, Jalan Raya Puncak, dengan luas tanah mencapai 4.705 meter persegi. Di salah satu situs jual rumah, pemilik menjual dengan harga 6,5 miliar rupiah. Selain itu ada juga yang menjual villa di kawasan Puncak dengan harga miring, dengan mencantumkan tulisan butuh uang atau BU. Ia menjual villa Lodi yang berlokasi di Cisarua Puncak dengan harga 4,5 miliar rupiah, dengan luas tanah 2.865 meter persegi, serta luas bangunan 400 meter persegi. Kita ke informasi berikutnya. Setelah lama penantian, proyek yang digagas ex-Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo akhirnya bisa diresmikan. Nah, salah satu segmen dari proyek 6 ruas jalan tol yaitu Kelapa Gading Pulau Gebang ini sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hari ini. Proyek ini banyak menuai pro dan kontra. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sempat mengkritik proyek itu. Bahkan pada masa kampanye Pilgub DKI Jakarta, Anies yang mencalonkan diri bersama Sandiaga Uno mengaku tidak akan membangun 6 tol dalam kota. Hal itu disampaikan di sela menjelaskan 13 langkah mengatasi kemacetan di Jakarta. Namun tidak lama setelah Anies terpilih menjadi gubernur, proyek tol itu diambil alih oleh pemerintah pusat, menjadikan 6 tol dalam kota ini sebagai proyek strategis nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Padahal sebelumnya Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta juga sempat menolak pembangunan proyek tol ini. Alasannya untuk mendukung pembangunan transportasi massal ketimbang pembangunan 6 tol dalam kota. Ruas tol Kelapa Gading Pulau Gebang nantinya akan terkoneksi dengan jaringan jalan tol JOR Seksi E yang menghubungkan konektivitas kawasan ekonomi khusus Marunda dan menunjang akses pelabuhan Tanjung Priok. Kita ke informasi terakhir, setelah Afghanistan dikuasai oleh kelompok Taliban, warga asing dan juga lokal ini ramai-ramai berbondong pergi dari negara itu
untuk menghindari situasi yang tidak stabil. Kabar terbaru, Pentagon memerintahkan semua maskapai penerbangan Amerika Serikat untuk menyediakan pesawat untuk membantu percepatan evakuasi di negara itu. Pesawat-pesawat tidak akan terbang langsung ke Kabul, namun ke pangkalan militer Amerika Serikat di luar negeri atau titik transit di Eropa dan Timur Tengah. Penarikan diri Amerika Serikat dari Afghanistan telah membuat kekacauan di Bandara Kabul, di mana ribuan orang mengerumuni bandara demi kabur dari Afghanistan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan akan melakukan penyaringan keamanan secara menyeluruh pada warga negara non-Amerika Serikat atau penduduk tetap yang diterbangkan ke pangkalan transit sebelum mereka terbang ke negeri Paman Sam. Demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.